Shalom. Selamat pagi, salam sehat dari Rayon 2 Lu Utara. Saat ini kita berada di tenda pengungsian Jemaat Ramarada dan dalam acara live streaming kita bersama dalam tema pertobatan kepada Allah membawa keselamatan. Dan kepada adik-adik di rumah, selamat beribadah. Tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami dari Rayon 2 Lu Utara akan melayani anak-anak dalam ibadah live streaming. Berkati Ibu Pendeta bersama teman-teman, kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan melayani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik, amat baik, luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan yang diberikan kepada kita, sehingga kita boleh berkumpul untuk beribadah hari ini. Mazmur 149 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Hari ini kita boleh berkumpul dan bersyukur karena kita boleh dimahkotai dengan keselamatan oleh Tuhan. Saya undang adik-adik untuk berdiri. Dan dengan iman percaya, kita mengaku bahwa Tuhan bersama kita dan Dia menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini dan beribadah di tempat ini. Mari adik-adik sekolah minggu kita mengangkat pujian dengan rasa syukur, pujilah nama Tuhan.
Baik, adik-adik, kakak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Apakah adik-adik masih ingat tentang pembacaan kita minggu yang lalu? Ya, benar sekali. Cerita minggu lalu menceritakan tentang Korah, Datan, dan Abiram. Apakah adik-adik masih ingat apa yang terjadi terhadap Korah, Datan, dan Abiram? Benar sekali. Korah, Datan, dan Abiram mendapat hukuman dari Tuhan karena mereka tidak mendengarkan pimpinan mereka. Begitulah orang yang memberontak terhadap pimpinan pilihan Tuhan. Sebaliknya, orang yang bertobat kepada Tuhan akan disayangi oleh Tuhan. Nah, sama-sama kita akan bermazmur. Kita sama-sama buka Mazmur 51 ayat yang ke-15. Kita akan membaca secara berbalasan, kakak yang membaca dulu, kemudian adik-adik di rumah ikuti kakak. Mazmur 51 ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Baik, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa kepada Tuhan. Kita lipat tangan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, menyembah Engkau, dan ingin mendengarkan firman-Mu. Tetapi Tuhan Yesus, kami adalah orang berdosa Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, sucikanlah kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, agar bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, bersabdalah, karena sungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah dan yang ada di sini, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Adik-adik di rumah, pernahkah kalian melewati jalanan yang begitu susah? Penuh dengan batu-batu dan penuh dengan lumpur. Di sini, di pengungsian, kami mengalami hal yang sama. Untuk sampai dari Baibunta, jalan poros ke sini, penuh dengan jalan yang amat menantang. Berliku-liku. Demikianlah perjalanan bangsa Israel ketika mereka hendak menuju ke tanah Kanaan. Di perjalanan, mereka dihadang oleh Raja Arab. Mereka dikalahkan. Dikala secara jumlah, bahkan sampai ada di antara mereka yang ditawan. Orang Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah bangsa itu kepada kami. Dan apabila Tuhan menyerahkan bangsa itu kepada kami, maka kami akan menuruti segala perintah-Mu. Tuhan mengabulkan doa mereka. Mereka memukul kalah Raja Arad bersama dengan bangsanya. Dituntaskan sampai habis. Dan dalam perjalanan selanjutnya, ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka mulai mengeluh. Mereka mulai mengata-ngatai Tuhan. Mengapa Tuhan membawa kami keluar dari tanah Mesir sedangkan kami di sini kehausan, kelaparan, tidak ada roti, tidak ada air di sini. Makanan ini sudah tidak enak, mana ini tidak enak bagi kami. Dan apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsanya yang mengata-ngata itu?
Tuhan mendatangkan ular tedung kepada mereka sehingga mereka digigit dan ada di antara mereka yang mati. Setelah itu mereka menghadap kepada Tuhan. Mereka menghadap kepada Tuhan melalui Musa, bahwa sampaikanlah kepada Tuhan bahwa kami telah berdosa kepada Tuhan karena kami telah berkata-kata melawan Tuhan. Tuhan menjawab doa mereka dan berfirman kepada Musa dengan pesan bahwa buatlah ular tedung dari tembaga. Taruhlah itu di atas tiang sehingga setiap orang Israel yang digigit oleh ular dan melihat ke atas, maka mereka tidak akan mati. Demikianlah yang diperbuat oleh mereka. Jadi setiap bangsa Israel yang digigit oleh ular tedung dan melihat ke atas tiang ular tedung tembaga yang dipasang oleh Musa, maka mereka tidak akan mati. Adik-adik yang ada di rumah, kita semua butuh juru selamat. Dan juru selamat itu telah dianugerahkan Allah kepada kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa setiap orang yang melihat kepadanya, memandang kepada dia, pasti akan diselamatkan. Percayalah itu. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan pada hari ini terdapat dalam Kitab Bilangan 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, peperangan dekat Horma. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan kepada orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi kota tanam Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Firman Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nas persembahan hari ini terdapat di Mazmur pasal 51 ayatnya yang kelima. "Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Mari kita memberi tanda ucapan syukur kita nyanyikanlah nyanyian baru.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan bersama pujian dari adik-adik sekolah minggu Jemaat Ramarada. Adik-adik di rumah, mari kita dalam posisi berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau telah menuntun kami dalam peribadahan, sehingga kami boleh menikmati puji-pujian dan juga firman-Mu yang telah diberitakan. Tanamkan dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh melihat dan memandang kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah Juru Selamat dunia ini. Kami telah menyatakan buah iman kami melalui persembahan. Berkati persembahan ini boleh dikelola dengan baik di tempat ini dalam membantu meringankan beban saudara-saudara kami yang ada di pengungsian ini, secara khusus Jemaat Ramarada. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk semua kakak-kakak yang telah mengambil pelayanan pada kesempatan ini. Berikan kekuatan, hikmat, dan kesehatan, sehingga dengan semangat terus melayani Engkau, dan di dalamnya hormat dan pujian hanya bagi namamu. Kami berdoa bagi petugas kesehatan yang menangani persoalan COVID-19 atau penyakit corona. Kami berdoa kepada mereka sebagai garda terdepan. Kiranya semangat, sukacita, dan perjuangan serta pengorbanan terus menjiwai mereka, sehingga dengan jerih rela itulah mereka boleh diberikan kekuatan dan semangat dari Tuhan untuk membantu pasien-pasien yang terpapar, sehingga dengan semangat dari mereka pula dan melalui pengobatan-pengobatan yang mereka berikan kepada pasien, kesembuhan kiranya boleh dialami. Bagi para ahli Tuhan yang terus berjuang untuk memikirkan akan vaksin virus ini,
berikan mereka kemampuan sehingga melalui itu Tuhan segera ditemukan vaksin bagi virus ini agar kami boleh menikmati kehidupan seperti sedia kala. Berdoa bagi pemerintah kami dalam menangani akan virus ini. Engkau tolong mereka dan tolong kami, pakai kami, supaya kami bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Karena dengan mendukung pemerintah, itu berarti bahwa kami turut mengambil bahagian di dalam mencegah penularan virus COVID-19 ini. Berkati pengurus pusat dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Walaupun kami tahu bersama bahwa karena persoalan virus inilah sehingga beberapa kegiatan-kegiatan akbar besar tidak terlaksana. Tapi kami yakin bahwa pada harinya kelak, pada waktu yang Tuhan tentukan, kami boleh melaksanakannya kembali. Bagi setiap pengurus yang ada di jemaat, Engkau tolong, sehingga mereka dengan semangat pelayanan, mereka terus berjuang untuk memikirkan yang terbaik bagi anak-anak kami sebagai generasi masa depan. Hidup kami Tuhan, hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu, bahwa Engkau terus menolong dan memampukan kami semua menjalani kehidupan ini. Secara khusus bagi adik-adik kami, anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, berkati pertumbuhan mereka. Dalam pendidikan berikan semangat, sehingga melalui pendidikan itulah mereka kelak menjadi masa depan negara, bangsa dan tanah air kami ini. Bahkan kami berdoa bahwa hidup kami ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Tuhan menolong kami untuk bisa menjalani kehidupan lebih baik, bahkan terus menjadi orang-orang yang baik, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kakak punya tugas hafalan untuk adik-adik kerjakan di rumah. Mari siapkan Alkitab, kita buka Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras pendinasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Baik adik-adik, sebelum kita menerima berkat, mari kita berdiri, kita menyanyi Aku Anak Terang.
Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin.